Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian pengerjaan soal penganggaran perusahaan. Anggaran pertama yang akan kita selesaikan adalah anggaran penjualan pada perusahaan PT MyStyle pada tahun 2019. Dengan informasi perkiraan penjualan tahun 2019 PT MyStyle menggunakan metode rata-rata bergerak. Ini merupakan informasi penjualan dari tahun 2016 hingga 2018. Total penjualan tahun 2016 sebesar 216.150. Total penjualan tahun 2017 sebesar 217.772. Dan total penjualan tahun 2018 sebesar 279.344. Untuk mencari perkiraan penjualan tahun 2019, kita dapat mencarinya dengan menghitung rata-rata penjualan dari tahun 2016 hingga 2018. Ini adalah total penjualan seperti informasi yang tadi sudah disebutkan. Kita tambahkan semua total penjualannya. Hasilnya adalah 713.266. Kita bagi dengan 3. Mengapa kita bagi dengan 3? Karena periode penjualan 2016, 2017, 2018 sebanyak 3 tahun. Sehingga di sini kita bagi 3. Hasilnya adalah 237.755. Sehingga perkiraan penjualan tahun 2019 sebesar 237.755 unit. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Untuk pengendalian penjualan tahun 2019, PT MyStyle membagi penjualan tahun 2019 ke dalam 4 triwulan dengan ketentuan triwulan 1 15%, triwulan 2 20%, triwulan 3 35%, dan juga triwulan 4 30%. Perhitungannya, untuk penjualan triwulan pertama, kita menggunakan perkiraan penjualan tahun 2019 yang tadi kita sudah cari, yaitu sebesar 237.755. Kita kalikan dengan 15%, sesuai dengan ketentuannya 15%, sehingga total penjualan triwulan 1 didapatkan 35.663. Untuk penjualan triwulan kedua masih sama, menggunakan total atau perkiraan penjualan tahun 2019. Kita kalikan dengan 20% sesuai dengan ketentuannya, sehingga penjualan triwulan 2 mendapatkan 47.551 unit. Untuk penjualan ketiga tetap masih menggunakan perkiraan penjualan tahun 2019, kita kalikan dengan 35% sesuai dengan ketentuan, sehingga menghasilkan 83.214. Penjualan triwulan keempat masih sama, menggunakan total perkiraan penjualan tahun 2019, kita kalikan dengan 30% sesuai dengan ketentuannya, sehingga mendapatkan total 71.327. Sehingga jika kita menambahkan penjualan triwulan 1 hingga triwulan 4, maka totalnya tetap sama dengan total perkiraan penjualan, yaitu 237.755 unit. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Harga jual tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 20% dibandingkan tahun 2018. Harga jual pada tahun 2018 sebesar 250.000. Untuk mencari harga jual tahun 2019, kita dapat menghitungnya dengan cara 250.000 kita kalikan dengan 1 ditambah 20%. Mengapa 1 tambah 20%? Karena di sini mengalami kenaikan sebesar 20%, sehingga kita menggunakan 1 tambah 20%. Sehingga hasilnya 250.000 dikali dengan 1 tambah 20% sama dengan 300.000. Itu adalah harga jual untuk tahun 2019. Baik, dari sini kita sudah dapat menyusun anggaran penjualan PT MyStyle tahun 2019. Bagaimana caranya? Kita hanya mengalihkan unit penjualan dengan harga jual.
Perhitungannya seperti ini. Untuk triwulan pertama, unit penjualannya 35.663. Unit penjualan ini yang tadi kita sudah kalikan dengan persenan, yang 15%, 20%, ini hasilnya 35.663. Kita kalikan dengan 300.000. 300.000 ini harga jual tahun 2019 yang tadi mengalami kenaikan, sehingga anggaran penjualan triwulan pertama didapatkan 10.698.900.000. Untuk triwulan kedua, masih menggunakan unit penjualan yang sama yang sudah kita kalikan dengan persenan, kita kalikan dengan 300.000 sehingga anggaran penjualannya didapatkan 14.265.300.000. Triwulan 3, unit penjualannya sebesar 83.214, kita kalikan dengan 300.000 sehingga mendapatkan anggaran penjualan 24.964.200.000. Triwulan 4 dengan unit penjualan 71.327, kita kalikan 300.000 sehingga hasilnya 21.398.100.000. Baik, ini adalah format dari anggaran penjualan. Kita bisa lihat ini adalah triwulannya 1, 2, 3, 4. Unit penjualannya sesuai dengan yang tadi kita cari. Harga jualnya pun tetap sama. Anggaran penjualannya juga kita tinggal masukkan saja yang tadi kita cari, sehingga akan mendapatkan total 71.326.500.000. Total anggaran ini kita dapatkan dari penjumlahan anggaran triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan juga triwulan 4. Kita lanjut pada anggaran produksi. Ini adalah anggaran kedua yang akan kita coba selesaikan. Dengan informasi yang pertama, anggaran produksi PT MyStyle pada tahun 2019 menggunakan metode stabilisasi produksi. Dengan informasi seperti berikut. Persediaan awal barang jadi tahun 2019 35.000 unit, persediaan akhir barang jadi tahun 2019 sebesar 25.000 unit. Baik, ini adalah format dari anggaran produksi, metode stabilisasi produksi. Baik, bagaimana cara mendapatkan angka-angka ini? Pertama atau langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan penjualan unit. Penjualan unit ini sesuai dengan informasi ini. Informasi yang telah diketahui, kita masukkan ke dalam penjualan unit. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan juga total dari semua penjualan. Setelah itu, kita masukkan persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir barang jadi yang pertama adalah yang kita tulis di kolom total sebesar 25.000 dan juga di kolom triwulan 4 sebesar 25.000. Ini didapatkan dari persediaan akhir barang jadi. Setelah itu, kita masukkan persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadi ini yang pertama adalah kita tulis pada kolom triwulan 1 sebesar 35.000 dan juga di kolom total sebesar 35.000. Setelah informasi yang telah tadi diketahui telah dimasukkan ke dalam formatnya, kita hitung anggaran produksi ini dari kolom total. Jadi, kolom total penjualan unit sebesar 237.755, kita tambahkan dengan 25.000. Setelah kita tambahkan, hasilnya menjadi jumlah barang jadi yang diperlukan, yaitu sebesar 262.755. Setelah itu kita kurangkan dengan persediaan awal barang jadi, yaitu sebesar 35.000, sehingga hasilnya adalah 227.755. 227.755 ini kita bagi 4. Mengapa kita bagi 4? Karena dalam tahun 2019 dibagi menjadi 4 triwulan penjualannya, sehingga 227.755 bagi 4, sehingga per triwulan hasilnya adalah 56.939. Ini adalah jumlah barang jadi yang akan diproduksi setiap triwulannya. Baik, setelah itu kita pindah ke kolom triwulan 4. Untuk triwulan 4,
kita tinggal tambahkan lagi, yaitu 71.327 kita tambahkan dengan 25.000, sehingga hasilnya 96.327. Mengapa kita bisa mendapatkan angka ini? Caranya adalah 96.327 kita kurangi dengan 56.939, maka hasilnya 39.388. Setelah triwulan keempat selesai dihitung, kita pindah ke triwulan ketiga. Triwulan ketiga dengan penjualan unit 83.214, kita tambahkan dengan 39.388. Mengapa kita menaruh angka 39.388? Ini merupakan persediaan awal barang jadi. Jadi persediaan awal barang jadi periode selanjutnya merupakan persediaan akhir dari periode sebelumnya. Sehingga kita mengetahui persediaan awal barang jadi triwulan 4 sebesar 39.388 itu merupakan persediaan akhir barang jadi pada triwulan ketiga. Kita tambahkan, hasilnya adalah 122.602. Nah, caranya sama untuk mendapatkan angka ini, angka 65.000 ini, 663 ini, kita caranya seperti tadi, yaitu 122.602 kita kurangkan dengan 56.939 sehingga menghasilkan 65.663. Kita pindah ke kolom triwulan 2, masih sama 47 dengan penjualan unit 47.551. Persediaan akhirnya juga sama seperti caranya yang tadi. Kenapa? Karena persediaan awal barang jadi tahun berikutnya merupakan persediaan akhir barang jadi periode sebelumnya. Jadi ini kita tinggal pindahkan, kita tambahkan hasilnya sebesar 113.214. Caranya juga sama, kita kurang untuk mendapatkan angka ini, angka 56.275 ini kita kurangkan 113.214, kita kurangkan dengan 56.939. Dan untuk kolom terakhir, kolom triwulan 1, penjualan unitnya 35.663. Ini masih sama persediaan akhir barang jadinya. Kita pindahkan dari persediaan awal barang jadi triwulan 2. Kita pindahkan, lalu kita tambahkan sehingga hasilnya 91.938. 91.938 ini kita kurangkan dengan 56.939, maka akan sama 35.000. Baik, kita lanjut. Anggaran ketiga, yaitu anggaran biaya produksi. Di dalam anggaran biaya produksi ini terdapat 3 anggaran. Yang pertama anggaran bahan baku, yang kedua anggaran tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah anggaran biaya overhead produksi. Ini adalah informasi tentang anggaran bahan baku. Ini dia, standar kebutuhan bahan baku adalah kain 2 meter seharga 50.000, benang 1 gulung seharga 17.000, dan kancing 7 buah seharga 20.000. Di dalam anggaran bahan baku juga terdapat 2 anggaran, yaitu anggaran pemakaian bahan baku dan juga anggaran pembelian bahan baku. Kita bahas dulu tentang anggaran pemakaian bahan baku. Ini adalah formatnya. Ini kita bikin kolom sendiri-sendiri, kain benang kancing. Kain benang kancing ini merupakan bahan baku yang akan digunakan dalam membuat kemeja. Kita masukkan dulu jumlah produksi barang jadi. Jumlah produksi barang jadi ini didapatkan dari informasi ini. Dari anggaran-anggaran yang sudah kita cari sebelumnya, kita mendapatkan barang jadi yang akan diproduksi sebesar ini. 227.755. Kita masukkan di setiap bahan baku. Lalu untuk standar kebutuhan bahan baku per unit, kita taruh atau kita masukkan angka 217. 217 ini dari mana? Nih, dari informasi ini.
kainnya 2 meter, benangnya 1 gulung, kancingnya 7 buah. Jadi kita langsung saya tulis 2, 1, 7. Lalu jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi kita dapatkan dari 227.755 kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya 455.510. Untuk benang juga sama, 227.755 kita kalikan 1, hasilnya 227.755. Untuk kancing pun juga sama, caranya yaitu 227.755 kita kalikan 7 sehingga mendapatkan hasil 1.594.285. Harga bahan baku per unit kita masukkan. Untuk kain 50.000, benang 17.000, kancing 20.000 didapatkan dari informasi yang sebelumnya. Lalu untuk total biaya bahan baku untuk diproduksi kita dapatkan dari jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi, yaitu untuk kain 455.510 kita kalikan dengan 50.000 sehingga mendapatkan total 22.775.500.000. Untuk benang caranya sama saja seperti kain. Kita kalikan 227.755 kita kalikan dengan 17.000 sehingga mendapatkan total 3.871.835.000. Dan untuk kancing juga sama, kita kalikan 1.594.285 kita kalikan dengan 20.000 sehingga mendapatkan total 31.885.700.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke anggaran pembelian bahan baku. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa di anggaran bahan baku terdapat 2, yaitu pemakaian dan pembelian. Kita masuk di anggaran pembelian. Masih sama, bahan bakunya yaitu kain, benang, kancing. Kita masukkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi yang kita dapatkan tadi di sini. Ini dia. Kita pindahkan ke kolom ini. Setelah itu, persediaan akhir bahan baku 25.000 kita dapatkan dari informasi yang tadi, yaitu persediaan akhir bahan baku tahun 2019 sebanyak 25.000. Dan untuk mendapatkan angka ini caranya gampang, yaitu kita tinggal menambahkan 455.510 ditambah dengan 25.000 sehingga hasilnya 480.510. Untuk benang pun sama, tinggal ditambahkan saja sehingga menghasilkan 252.755. Dan untuk kancing juga sama, kita tinggal tambahkan saja sehingga hasilnya 1.619.285. Kita masukkan persediaan awal bahan baku seperti di informasi sebelumnya, kita masukkan. Lalu jumlah bahan baku yang harus dibeli, dapat hasil ini dari 480.510 kita kurangkan dengan 35.000 sehingga hasilnya 445.510. Untuk benang juga sama, kita tinggal mengurangkannya. Untuk kancing pun juga sama, kita tinggal mengurangkannya sehingga mendapatkan hasilnya. Kita masukkan harga bahan baku per unit, masih sama, kita masukkan sesuai dengan informasinya. Sehingga total biaya pembelian bahan baku kita kalikan 445.510 kita kalikan 50.000, hasilnya adalah 22.275.500.000. Itu untuk kain. Untuk benang 217.755 kita kalikan dengan 17.000 sehingga total biaya pembeliannya adalah 3.701.835.000. Untuk kancing 1.584.285 kita kalikan dengan 20.000 sehingga total pembelian bahan bakunya adalah 31.685.700.000 rupiah. Kita masuk ke anggaran selanjutnya, yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Nah, anggaran tenaga kerja langsung ini mempunyai informasi seperti ini.
Untuk departemennya ada 3, yaitu pemotongan, penjahitan, pengemasan dengan standar jam tenaga kerja langsung. Untuk departemen pemotongan 0,4, upahnya 4.000 per jam. Untuk departemen penjahitan 0,5, upah per jamnya 5.500. Dan departemen pengemasan 0,6 jam dengan upah per jamnya 3.500. Kita langsung masuk saja. Ini adalah format dari anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama kita hitung adalah departemen pemotongan. Nah, departemen pemotongan yang pertama adalah jumlah produksi. Jumlah produksi ini sudah dari awal, dari anggaran sebelumnya. Ini informasi jumlah produksi ini sudah ada, jadi kita tinggal masukkan saja. Lalu standar penggunaan jam tenaga kerja langsung kita ambil dari sini, dari standar jam tenaga kerja langsung per departemen. Untuk pemotongan 0,4. Lalu untuk jumlah jam tenaga kerja langsung, ini hasilnya kita kalikan 227.755, kita kalikan 0,4 sehingga hasilnya 91.102. Untuk upah per jamnya juga sesuai dengan informasi yang ini. Kita masukkan 4.000 untuk departemen pemotongan sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan sebesar 364.408 juta. Maaf. Untuk departemen penjahitan, jumlah produksinya tetap sama, 227.755. Kita kalikan standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya 0,5 sesuai dengan informasinya. Jumlah tenaga kerja langsungnya kita tinggal kalikan 227.755 dikalikan dengan 0,5 sehingga hasilnya 113.878. Dengan upah per jamnya 5.500 sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan sebesar, ini tinggal dikalikan ya seperti cara yang tadi, 113.878 kita kalikan dengan 5.500 sehingga mendapatkan 626.329 juta. Maaf, ini di sini 626.329.000. Baik, kita masuk dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Ini adalah informasi yang diketahui. PT MyStyle memiliki 3 departemen, yaitu departemen pemotongan, penjahitan, dan juga pengemasan. Dengan informasi seperti berikut. Kita langsung masuk saja ke formatnya, ke format anggaran tenaga kerja langsung. Departemen pertama adalah departemen pemotongan. Lalu jumlah produksi sebesar 227.755. Kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari informasi ini, dari informasi anggaran produksi, yaitu barang jadi yang akan diproduksi. Yang ini kita pindahkan ke format ini, yaitu jumlah produksi. Lalu untuk standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yaitu 0,4, kita ambil dari informasi ini. Departemen pemotongan, standar jam tenaga kerja langsungnya 0,4. Kita masukkan. Lalu jumlah jam tenaga kerja langsung, kita langsung kalikan 227.755, kita kalikan 0,4 sehingga mendapatkan hasil 91.102. Upah per jamnya 4.000, kita ambil dari informasi ini juga. Departemen pemotongan, upah per jamnya 4.000. Kita masukkan. Lalu anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan kita langsung kalikan saja 91.102 kita kalikan dengan 4.000 sehingga menghasilkan 364.408.000. Kita pindah ke departemen kedua yaitu departemen penjahitan. Jumlah produksinya masih sama yaitu 227.755. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,5. Kita ambil dari informasi ini, departemen penjahitan 0,5. Jumlah tenaga kerja langsungnya caranya masih sama, kita langsung kalikan saja 227.755 kita kalikan 0,5, hasilnya adalah 113.878. Upah per jamnya 5.500. Kita dapatkan informasi dari sini juga, departemen penjahitan 5.500.
Untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan, kita langsung kalikan saja. 113.878 kita kalikan dengan 5.500 sehingga hasilnya 626.329.000. Kita masuk ke departemen ketiga, yaitu Departemen Pengemasan. Jumlah produksinya tetap sama. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya 0,6. Kita ambil juga informasi dari sini, Departemen Pengemasan 0,6. Lalu jumlah tenaga kerja langsungnya kita juga langsung kalikan saja. 227.755 kali 0,6 hasilnya 136.653. Upah per jamnya kita ambil informasi juga dari sini, yaitu pengemasan 3.500. Lalu untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan kita kalikan saja langsung. 136.653 kita kalikan dengan 3.500 hasilnya 478.285.500. Untuk total biaya tenaga kerja langsung yang tebal ini kita dapatkan dari anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan yang ini. Kita tambahkan dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan. Lalu kita tambahkan juga dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan. Sehingga total biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.469.022.500. Baik, kita masuk untuk menyusun biaya overhead produksi. Ini adalah beberapa informasi untuk menyusun biaya overhead produksi. Ini juga termasuk informasinya. Kita langsung masuk saja ke formatnya. Ini adalah format anggaran biaya overhead produksi. Terdapat 3 departemen yang akan kita hitung. Seperti biasa, Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan, dan juga Departemen Pengemasan. Untuk Departemen Pemotongan, informasi yang pertama adalah biaya gaji penyelia pabrik. Biaya gaji penyelia pabrik, kita lihat informasinya. Gaji penyelia pabrik sebesar 145 juta. Alokasinya 25% untuk Departemen Pemotongan. Jadi untuk Departemen Pemotongan, kita langsung saja 145 juta kita kalikan dengan 25%. Sehingga hasilnya 36.250.000. Kita masukkan di biaya overhead tetap. Kita lanjut ke Departemen Penjahitan. Untuk biaya gaji penyelia pabrik di sini sebesar 54.375.000. Untuk Departemen Pengemasan pun juga sama, 54.375.000. Didapatkan dari mana? Kita baca informasinya kembali. Untuk gaji penyelia pabrik 145 juta, alokasinya 25% untuk Departemen Pemotongan. Tadi kita sudah menghitung untuk Departemen Pemotongan. Kita sudah kalikan dan hasilnya kita sudah letakkan di Departemen Pemotongan dan sisanya dibagi rata 2 departemen. Jadi sisanya itu dibagi rata untuk Departemen Penjahitan dan juga untuk Departemen Pengemasan. Sehingga caranya 145 juta kita kurangi dengan 36.250.000. Hasilnya adalah 108.750.000. Kita bagi 2 karena tadi informasinya dibagi rata 2 departemen, jadi kita bagi 2. Jadi masing-masing untuk Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan biaya gaji penyelia pabriknya sebesar 54.375.000. Ini juga sama 54.375.000. Kita masuk ke informasi kedua, yaitu biaya penyusutan bangunan pabrik. Informasinya, penyusutan bangunan pabrik sebesar 55 juta, alokasinya 20% untuk Departemen Pemotongan, 35% Departemen Penjahitan, sisanya adalah Departemen Pengemasan. Jadi untuk Departemen Pemotongan, kita langsung saja 55 juta kita kalikan 20%, sehingga hasilnya 11 juta. Kita masukkan di biaya overhead tetap. Lalu untuk Departemen Penjahitan kita juga langsung kalikan saja 55 juta kita kalikan dengan 35%. Sehingga hasilnya untuk Departemen Penjahitan biaya penyusutan bangunan pabriknya adalah 19.250.000.
Untuk Departemen Pengemasan didapatkan 24.750.000 ini. Hasil ini didapatkan dari informasi ini. Informasi ini mengatakan bahwa sisanya dari alokasi ini adalah untuk Departemen Pengemasan. Sehingga cara hitungnya untuk mendapatkan tadi 24.750.000 itu caranya 55 juta kita kurangkan dengan 11 juta, kita kurangkan dengan 19.250.000, sehingga untuk Departemen Pengemasan biaya penyusutan bangunan pabriknya sebesar 24.750.000. Kita pindah ke informasi yang ketiga. Penyusutan mesin pemotongan sebesar 60 juta. Ini tentunya untuk Departemen Pemotongan, jadi kita langsung masukkan saja. Di sini biaya penyusutan mesin 60 juta. Informasi selanjutnya, penyusutan mesin penjahitan sebesar 120 juta. Ini juga untuk Departemen Penjahitan, jadi kita langsung masuk saja. Di sini 120 juta. Lalu, informasi selanjutnya, penyusutan mesin pengemasan sebesar 75 juta. Langsung saja kita masukkan di Departemen Pengemasan, biaya penyusutan mesin sebesar 75 juta. Kita kembali ke informasi lagi. Perawatan mesin sebesar 6 juta, alokasinya adalah nilai mesin digunakan tiap departemen. Baik, ini adalah informasinya. Untuk nilai mesin tiap departemen, ini informasinya. Bagaimana caranya untuk mencari biaya perawatan mesin per departemen? Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara yang pertama, tambahkan dulu nilai mesin dari setiap departemen. Jadi 15 juta ditambah 20 juta ditambah 35 juta. Hasilnya adalah 70 juta. Jika sudah ditambahkan, kita tinggal bagi saja. Untuk Departemen Pemotongan, 15 juta dibagi dengan 70 juta. 70 juta ini hasil dari total nilai mesin semua departemen. Jadi 15 juta dibagi 70 juta. Lalu langsung saja kalikan dengan 6 juta. Itu untuk Departemen Pemotongan. Sehingga untuk Departemen Pemotongan didapatkan biaya perawatan mesin sebesar 1.285.714. Untuk Departemen Penjahitan sama saja caranya. Untuk mendapatkan angka ini, kita bisa mendapatkannya dengan cara 20 juta bagi 70 juta dikalikan dengan 6 juta untuk Departemen Penjahitan, sehingga mendapatkan hasil 1.714.286. Demikian juga untuk Departemen Pengemasan. Biaya perawatan mesinnya 3 juta, sama juga caranya. Di sini 35 juta kita bagi dengan 70 juta, lalu kita kalikan dengan 6 juta. Maka didapatkan hasil 3 juta. Untuk informasi terakhir, asuransi publik sebesar 15 juta, alokasinya adalah luas ruangan yang digunakan tiap departemen. Baik, ini adalah alokasinya. Caranya sama seperti mencari biaya perawatan. Jadi kita tambahkan dulu semuanya, 200 meter, tambah 1000 meter, tambah 3800 meter. Hasilnya adalah 5000. Sehingga untuk mencari asuransi publik di bagian Departemen Pemotongan, caranya cuma 200 per 5000. Lalu kita kalikan langsung dengan 15 juta. Sehingga untuk Departemen Pemotongan didapatkan untuk biaya asuransi publik sebesar 600.000. Untuk Departemen Penjahitan didapatkan 3 juta, didapatkan dari mana? Dari 1000 dibagi dengan 5000 dikali langsung dengan 15 juta. Hasilnya 3 juta. Sama pun juga dengan Departemen Pengemasan, biaya asuransi publiknya didapatkan 11.400.000, didapatkan dari 3.800 dibagi dengan 5.000 lalu dikali dengan 15 juta. Maka hasilnya 11.400.000. Setelah kita mencari semua dan memasukkan semua informasi, kita langsung totalkan saja per departemen. Untuk Departemen Pemotongan kita totalkan sehingga mendapatkan hasil akhir 109.135.714. Demikian juga dengan Departemen Penjahitan, kita totalkan saja langsung dengan
sehingga hasilnya 198.339.286. Begitupun juga dengan departemen pengemasan. Kita langsung saya tambahkan atau kita jumlahkan langsung sehingga hasilnya 168.525.000. Untuk total biaya overhead produksi yang 476 juta ini kita bisa dapatkan dari total departemen pemotongan ini yang 109 juta. Total departemen pemotongan ditambah dengan total departemen penjahitan ditambahkan dengan total departemen pengemasan, sehingga total biaya overhead produksi PT MyStyle tahun 2019 sebesar 476 juta. Setelah semuanya kita susun, kita dapat menyusun anggaran biaya produksi. Ini adalah formatnya. Anggaran biaya produksi yang pertama adalah biaya bahan baku. Tadi bahan bakunya ada 3, kain, benang, dan kancing. Nah, angka-angka ini kita dapatkan dari format anggaran pemakaian bahan baku. Jadi kita langsung pindahkan saja angkanya. Untuk sub total biaya bahan baku sebesar 58.533.035.000 didapatkan dari penjumlahan ini. Penjumlahan dari kain, benang, dan kancing dari jumlah ini. Untuk biaya tenaga kerja langsung, ini juga angka-angkanya kita ambil dari format anggaran tenaga kerja langsung dari Departemen Pemotongan, Penjahitan, dan Pengemasan, sehingga subtotal biaya tenaga kerja langsungnya adalah 1.469.022.500. Sama juga ini dari penjumlahan ketiga departemen. Dan biaya overhead produksi adalah biaya yang tadi barusan kita cari. Itu juga kita tambahkan dan kita masukkan di dalam sini. Kita masukkan dulu per departemennya, lalu kita tambahkan sehingga mendapatkan subtotal sebesar 476 juta. Untuk total biaya produksi sendiri kita dapatkan dari subtotal biaya bahan baku ditambah dengan subtotal biaya tenaga kerja langsung dan juga ditambahkan lagi dengan subtotal biaya overhead produksi. Sehingga total biaya produksi PT MyStyle tahun 2019 sebesar 60.478.057.500. Baik, itulah beberapa langkah dan cara untuk menyelesaikan soal anggaran perusahaan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.